Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum, sebagai seorang manusia, ketentraman jiwa merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Benar-benar hal yang sangat mendasar bagi seorang manusia, tidak terkecuali orang mukmin ataukah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya ketentraman batin, ketenangan jiwa adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang manusia pada umumnya dan orang-orang yang beriman wabil khusus, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir pagi beliau meminta kepada Allah, Allahumma astur aurati wa amir rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, aibku, dan segala hal yang tidak pantas diketahui oleh orang lain, dan tenangkanlah ketakutanku. Dan kita semua insya Allah paham di antara sebab terbesar yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yang dengannya kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang? Ayat yang begitu jelas sekali dan sangat mudah difahami insyaallah oleh kita semua, yang menginformasikan kepada kita bahwa sebesar-besarnya faktor yang akan menghadirkan ketenangan bagi batin kita semua adalah zikrullah. Dan kita sebagai seorang mukmin tentu sepakat dan wajib meyakini bahwasannya berita dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin keliru, benar adanya. Tapi tidak jarang ada sebagian saudara kita yang mengeluh. Dia berkata, saya sudah coba untuk berzikir sebagaimana yang dianjurkan agar saya bisa merasa tenang, tidak lagi kalut, khawatir dan yang semisalnya. Tapi rasanya kekhawatiran saya, ketakutan saya, kekalutan, dan hal yang semisalnya masih saya rasakan. Ketenangan itu rasanya belum hadir juga, walaupun saya sudah berusaha untuk terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali ada hal yang dia tidak perhatikan, yang menyebabkan fungsi utama daripada zikrullah Subhanahu wa taala tersebut tidak benar-benar dia rasakan. Marilah kita menyimak apa yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbu al-lisana wa kana min al-adhkar an-nabawiyyah wa syahida adz-dzakiru ma'anihi wa maqasidah." Beliau rahimahullahu taala berkata, dan zikir yang paling afdal
serta zikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang mencakup 3 hal. 3 komponen. Yang pertama, beliau mengatakan ma wata'a fihi al-qalbu wal lisan. Zikir yang dilaksanakan yang dibarengi dengan keselarasan lisan dengan hati. Artinya, apa yang kita lantunkan dalam zikir kita haruslah selaras dengan apa yang ada di dalam hati kita. Selaras dengan apa yang kita lakukan. Misalnya, jangan sampai ada seseorang dengan lisannya berkata la ilaha illallah, akan tetapi hatinya masih meyakini ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatannya pun masih dia tujukan, ibadahnya masih dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini belum sesuai antara apa yang dilentunkan oleh lisan dengan apa yang ada dalam hati dan dilakukan oleh anggota badannya. Maka itu hal yang pertama. Ketika seorang beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, hatinya juga ikut beristighfar. Dengan cara mengakui dosa-dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, meminta maaf, minta ampun kepada Allah, serta raganya menjauhi dosa yang sedang dia mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama, ma wata'a fihi al-qalbul lisana. Zikir yang dilakukan yang dibarengi dengan keselarasan lisan dengan hati. Kemudian yang kedua beliau mengatakan wa kana minal adhkarin nabawiyah. Dan zikir yang dilantunkan merupakan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jangan sampai kita membuat-buat zikir-zikir yang baru dengan lafaz-lafaz yang baru, dengan jumlah-jumlah yang baru yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan waktu-waktu tertentu yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Jangan demikian. Karena zikir merupakan ibadah dan ibadah sifatnya tauqifiyah, alias tidak bisa dilaksanakan kecuali jika ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya, seutama-utamanya zikir adalah zikir yang warid sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah doa yang tadi sudah kita kemukakan di awal. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aibku dan segala hal yang tidak pantas diketahui oleh orang lain, dan tenangkanlah ketakutanku, tenangkanlah batinku. Maka dengan berzikir dengan zikir yang diajarkan Nabi SAW, insya Allah kita akan bisa merasakan buah manis yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, wa kana dzakir wa syahida dzakiru ma'aniyahu wa maqasidah. Dan seorang yang berzikir ini benar-benar menjiwai, memahami, menjiwai, meresapi kandungan zikir yang sedang dilantunkannya. Berikut konsekuensinya juga. Oleh karenanya jangan sampai kita berzikir dengan melantunkan suatu lafaz-lafaz zikir, tapi kita nggak tahu artinya. Tapi kita nggak paham maknanya. Tapi kita nggak paham konsekuensinya. Sebatas di lisan saja. Walhasil, harapan untuk bisa mendapatkan ketenangan daripada zikrullah tersebut sulit untuk kita dapatkan. Maka 3 hal ini harus kita penuhi saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memenuhi ketiga hal ini, insya Allah zikir yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan menjadi sebab datangnya ketenangan bagi kita, benar-benar akan menghadirkan ketenangan bagi kita. Yang pertama, ada keselarasan antara lisan dengan hati. Yang kedua, zikir-zikir tersebut adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita yang berzikir benar-benar memahami arti, makna, kandungan serta konsekuensi daripada lafaz yang kita lantunkan, daripada zikir-zikir yang kita lantunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang dianugerahi ketenangan dalam menjalani kehidupan dunia hingga benar-benar bisa beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam kondisi kita berdiri, kondisi kita duduk, atau bahkan dalam kondisi kita berbaring. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.